Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulita, kelas 10 Merdeka 3 dari Seman 111 Jakarta Utara. Hari ini aku ingin mengerjakan tugas mapel PKWU, di mana tugas ini menyuruh kita untuk menuliskan pengalaman jatuh bangunnya wirausaha yang sukses dengan dua nama. Jadi di sini aku ngambil dua nama yaitu Sunika Mengmau dan Bob Sadino. Yang pertama itu Sunika Mengmau. Kamu pernah dengar tas dengan merek Robita? Tas Robita yang begitu populer di Jepang ini bahkan kabarnya menjadi idaman oleh semua kalangan sosialita di negara Sakura itu. Orang yang berada di balik dapur atau orang yang menciptakan tas merek Robita ini adalah Sunika Mengmau. Nah, Sunika Mengmau ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Siapa sangka pemuda yang tidak pernah lulus SMA itu akhirnya menjadi pengusaha yang sukses, dapat menginspirasi siapapun yang mendengar kisahnya. Sunika Mengmau mengawali bisnisnya dengan modal nekat. Setelah meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Bali, ia bekerja sebagai tukang sapu di sebuah hotel. Selang beberapa lama, ia pun diangkat menjadi satpam karena dianggap memiliki etos kerja yang bagus. Selama itu, ia juga memanfaatkan waktu untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Gaji pertamanya ia sisihkan untuk membeli kamus dua bahasa asing, dan kamus tersebut ia mempelajarinya dengan tekun. Keberuntungan mungkin memang berada di pihaknya sejak awal. Ia dipekerjakan di hotel tersebut karena di sana ia berkenalan dengan seorang pengusaha asal Jepang yang kemudian memintanya untuk memasuk tas kulit ke negaranya. Meski sempat terseok untuk beberapa lama, bahkan hampir kehilangan semua penjahit tas yang bekerja untuknya, Suni perlahan bisa bangkit. Oke, yang kedua ada Bob Sadino. Terlahir di Lampung 9 Maret 1939. Mendiang pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino ini termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun sebelum memutuskan untuk berhenti dan banting setir menjadi pengusaha. Usaha pertama yang dirintis adalah usaha pertama yang dirintis oleh Bob Sadino ini adalah bisnis penyewaan mobil. Dengan hanya bermodalkan satu mobil Mercedes dan ia supiri sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakannya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat, ia kemudian beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kuli tersebut, ia melihat adanya peluang bisnis yang lain. Bisnis ternak ayam dan telur ayam negeri. Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob Sadino menjalankan bisnis tersebut. Awalnya Bob Sadino menawarkan sendiri dagangannya dari rumah ke rumah di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Bisnis telurnya tersebut akhirnya berbuah manis dan ia mengembangkan sayap dengan menjual daging dan sayuran hidroponik. Berkat keuletannya, bisnis tersebut sukses dan ia pun mendirikan Camp Chicks, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Meski sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelanggannya seperti keluarga sendiri. Teman-teman, kalau dari cerita dua tokoh ini, kita bisa mengambil kesimpulan nih bahwa seorang yang bisa menjadi pengusaha sukses tidak harus melalui pendidikan yang tinggi, tetapi melalui usaha, niat, dan keyakinan, di mana kita benar-benar mau menjalankan usaha tersebut, benar-benar yakin bahwa usaha tersebut bisa berjalan dengan lancar, walaupun kita pasti mengalami yaitu kejatuhan atau ujian. Pasti di setiap pengusaha mengalami hal tersebut. Walaupun sudah jatuh, kita tidak boleh menyerah karena seorang pengusaha itu walaupun sudah jatuh pasti akan bangkit kembali.
Oke, dari cerita dua tokoh tersebut ini, mereka sudah sukses, tetapi mereka tidak menyombongkan diri, masih memperlakukan sesamanya dengan baik. Terima kasih sudah nyimak dari dua cerita tokoh tersebut. Aku ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah menyimak bacaan dari tugas PKWU aku. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.